Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara kita, Talk Show Solusi Sehat bersama Sentral Pengobatan Paliatif Modern Bapak Tengku Riza. Dan tentunya dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mencari tempat untuk berikhtiar, apapun jenis keluhan Anda, mungkin saat ini ada yang sedang mengeluhkan penyakit asam urat, rematik, atau mungkin juga ada lambung, tumor, wasir, saraf terjepit, diabetes, dan lain sebagainya, sudah mencoba untuk berikhtiar ke berbagai macam tempat, ataupun bagi Anda juga yang masih berdiam diri karena takut dan khawatir, jangan takut, jangan khawatir lagi, karena alhamdulillah pada saat ini sudah hadir Sentra Pengobatan Paliatif Modern yang siap membantu Anda tentunya setiap harinya dengan berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Untuk alamatnya sendiri bisa langsung dicatat ya, sudah tertera di layar kaca secara lebih jelasnya, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Nah, sekali lagi untuk buka prakteknya setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan Anda juga boleh catat call center dari Sentra Pengobatan sendiri di layar telepon 085 224 153 444, atau juga Anda boleh keluhkan berbagai macam keluhan Anda bersama kami di sini, apapun jenis keluhannya ya, tidak terbatas penyakit tertentu saja, yaitu di layar telepon 0812 2227 5511. Dan nanti juga saya akan ajak Anda untuk bergabung secara langsung di layar telepon 0231 482 2138 untuk keluhkan berbagai macam keluhan Anda tentunya ya. Tapi sebelum saya membagikan solusi-solusi yang ada di Sentra Pengobatan, tentunya saya mau sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di RCTV Lengkap Padane malam hari ini. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Kabar gimana Pak? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Gak apa-apa nih Putri hari ini, malam ini sore agak seksi ya Pak ya. Karena cuaca juga nggak enak, penyakit juga banyak berdatangan nih Pak Rizal. Salah satunya mungkin penyakit ini ada juga yang diderita oleh masyarakat Kota Cirebon dan sekitar, ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan kita pada malam hari ini adalah masalah pencernaan, atau mungkin juga lebih dikenal dengan penyakit lambung nih Pak Rizal. Karena kan kalau misalkan lagi dingin-dingin kayak gini, hujan, enaknya yang pedes-pedes. Bakso lah, nanti minumnya yang asem-asem, es jeruk dan lain sebagainya. Perut sakit, mual, pusing. Nah, gimana nih Pak untuk menyikapinya? Iya, memang sekarang-sekarang ini sangat banyak sekali yang datang ke kita dengan keluhan lambung ya. Dibanding beberapa bulan sebelumnya, mungkin bulan ini sangat dominan sekali yang datang itu rata-rata penyakit lambung memang ya. Karena cuaca tadi ya, cuaca, faktor dingin sangat berpengaruh. Pada dasarnya memang mungkin karena pengobatan herbal itu bukan pilihan pertama orang ya. Betul. Jadi memang yang rata-rata datang ke kita itu sudah menderita lambung di atas 2 tahun ke atas ya. Jarang yang misalnya baru terasa beberapa bulan, itu sangat jarang ya. Jadi yang paling banyak adalah sifatnya yang tahunan. Tentu lambung ini salah satu penyakit yang sangat umum dirasakan oleh masyarakat kita. Hanya saja terkadang pertanyaannya adalah kenapa ini penyakit seolah-olah susah sekali disembuhkan ya. Betul. Bahkan banyak kasus misalnya yang didiagnosa sudah sembuh tetapi sedikit saja salah makan kumat lagi kan itu. Iya betul sekali nih Pak. Kadang-kadang kok sepertinya sepele ya Pak ya, penyakitnya lambung ataupun pencernaan, mungkin hanya rasa begah, pusing, tapi kok nggak hilang-hilang ini tuh ya. Kadang-kadang sudah minum obat enakan, tapi ada aja pantangannya. Sedikit salah, betul sekali Pak Rizal, kerasa lagi. Nah ini kenapa sih Pak, kok bisa sampai sebegininya? Iya, karena kita selalu menganggap lambung ya sama semua. Padahal lambung itu adalah kata umum dari penyakit pencernaan kita. Karena lambung juga ada mah kronis ya, kemudian ada mah akut, kemudian ada GERD ya. Masing-masing jenis ini memiliki pendekatan pengobatan yang berbeda dan penanganannya juga berbeda. Misalnya kita cerita mah akut. Mah akut adalah salah satu jenis penyakit mah
yang memiliki rasa yang tidak karu-karuan. Artinya banyak yang dirasakan, terutama perih di ulu hati, ya, kemudian sesek, pusing, bahkan rasa sakit itu terkadang tembus belikat belakang, ya, keluar keringat dingin, dan di beberapa kasus juga jantungnya ikut berdebar-debar. Nah, ini gambaran dari penyakit MAH akut, itu gejala yang sangat dominan. Kemudian ada MAH kronis. MAH kronis ini tidak seperti halnya MAH akut yang rasanya dominan. Dia paling misalnya ketika kita salah makan baru perih, ya, kemudian makan sedikit terasa kenyang, ya, mudah lelah, kembung, ya, gampang capek, ya, atau kemudian mudah masuk angin. Artinya daya tahan tubuhnya berkurang. Kemudian ada GERD. GERD itu adalah reflux, cairan lambung yang naik ke kerongkongan. Biasanya kecenderungan MAH akut itu disertai dengan GERD. Jadi ketika cairan itu reflux ke atas, maka seseorang akan merasakan panas di dada, susah nafas, pusing, kemudian juga keluar keringat dingin, ya, bahkan juga di beberapa kasus rasa sakit itu yang terkadang berpindah-pindah dari satu areal ke areal yang lain, terutama di areal perut itu. Baik, baik. Ternyata lambung ini banyak ya, ada 3 macamnya. Makanya itu tadi sudah dijelaskan juga, kadang-kadang kita kok kayaknya penyakit yang gampang, sepele, tapi kok rasanya susah sekali diobati. Nah, ternyata ada 3 macamnya ya untuk penyakit pencernaan ataupun lambung ini. Tadi ada penyakit akut, MAH akut, kronis, dan juga ada GERD. Nah, ini nih salah satu penyakitnya aja. Contohnya nih Pak, tadi kan ada yang rasanya seperti pusing, jantung berdebar. Ini kadang-kadang juga kan ada orang yang salah mengartikan ke penyakit jantung loh Pak. Sangat banyak. Banyak sekali. Wah, saya ini udah berdebar, pusing, katanya keringatan tangannya. Diobatinya jantung, ternyata yang bermasalah lambungnya. Iya, karena memang beberapa gejalanya secara umum itu hampir mirip, ya. Artinya seseorang yang kena penyakit jantung juga mual, kemudian sesek, ya, dadanya berat, ya, pusing juga, keluar keringat dingin juga, kan. Jadi sakitnya juga ke belikat bagian belakang, terutama sebelah kiri, ya. Kemudian dada juga sebelah kiri. Dan itu gejala seperti itu kan sangat mirip dengan lambung, ya. Makanya banyak kasus penderita lambung yang kadangkala juga sangat banyak yang berobat jantung, begitu, ya. Tetapi sebenarnya ada perbedaannya, terutama rasa sakit di dada. Kalau jantung itu biasanya seseorang itu merasakan seperti ada yang menindih di dada, terutama, ya, seperti ada tekanan. Biasanya 5 sampai 10 menit itu dengan dibawa istirahat itu akan berkurang. Sementara lambung itu rasanya seperti sensasi dibakar atau panas. Nah, dan dia kecenderungan juga seolah-olah kita haus terus. Nah, ini jadi ada perbedaannya. Oke, jadi itulah sebabnya kita harus betul-betul mengetahui ya Pak ya, sebetulnya keluhan kita itu apa, bukan hanya melihat dari mungkin gejalanya yang sama, seperti tadi ada sakit di dada lah, ada mual, pusing, maka kita langsung menjatuhkan saya kena jantung, saya kena lambung. Nah, kita harus teliti betul-betul dan datang ke tempat pengobatannya juga yang betul-betul ya Pak ya. Kadang-kadang kan banyak yang salah. Iya, karena sangat banyak penyakit misalnya yang memberi respon ke dada, ya. Kita cerita orang liver juga sama, empedu juga sama, ya. Kemudian misalnya usus juga sama. Jadi artinya paru-paru juga memberi respon yang sama ke dada. Jadi sangat banyak penyakit yang memberi respon ke dada. Yang terkadang karena kemiripan gejala inilah yang sering salah diagnosa, seperti itu. Betul-betul, tapi tentunya tidak perlu khawatir ya pemirsa di rumah, karena saat ini sudah hadir sentra pengobatan yang siap membantu Anda. Apapun jenis keluhan Anda, tidak hanya untuk lambung saja ya, tapi kalau untuk lambung sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada 3 macamnya. Ada akut, ada kronis, ada juga GERD. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini merasakan gejala-gejala awalnya, jangan sampai ditunda-tunda, segerakan
mencari solusi yang terbaik, apalagi sudah hadir Pak Rizal yang siap membantu Anda setiap harinya. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam, alamatnya bisa langsung dicatat ya, di Jalan Raya Tangkil, Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut saya akan masih berbincang-bincang lagi bersama Pak Rizal tentunya dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan juga baru mendengar nih adanya sentra pengobatan di Kota Cirebon, saya ulang lagi bahwasanya di sini insya Allah apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan, bisa dibantu sampai dengan tuntas ya bersama Pak Rizal. Tentunya di tempat prakteknya hanya ada satu di Kota Cirebon, yaitu di Jalan Raya Tangkil, Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Untuk buka prakteknya pun setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan Anda juga boleh keluhkan berbagai macam keluhan Anda melalui WhatsApp kami ya, di line telepon 0812 2227 5511 ataupun secara langsung di 0231 482138. Baik, kita kembali berbincang lagi bersama Pak Rizal dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Baik Pak, tadi sudah dibahas bahwasannya untuk masalah pencernaan sendiri itu ternyata ada macamnya ya, ada akut, kronis maupun ringan. Nah, tadi juga sempat dibahas bahwasannya yang keluhannya di dada itu banyak ternyata ya Pak ya, bukan hanya lambung saja, tadi bisa juga dari mana-mana nih pemirsa di rumah. Dari pankreas bisa, dari liver bisa, dan lain sebagainya. Jadi inilah sebabnya tidak boleh asal mendiagnosa ya Pak ya, karena dilihat dari ciri-cirinya ataupun gejalanya. Harus betul-betul teliti lagi, betul-betul harus dilihat ya Pak ya. Iya, karena memang bukan hanya kita cerita di dada ya, sama seperti di organ lain, misalnya di kaki. Di kaki kan ada penyakit misalnya rematik, kemudian asam urat, kemudian saraf kejepit. Ini juga seringkali masyarakat kita menganggap bahwa penyakit ini sama. Ketika orang sakit, oh ini rematik. Yang paling umum orang ngomong rematik karena kalau asam urat mungkin bisa dicek kadar asam uratnya ya. Padahal ini belum tentu ketika seseorang merasakan sakit misalnya itu udah pasti rematik atau asam urat. Karena saraf kejepit juga muncul hal yang sama misalnya. Kemudian gula yang tinggi juga terkadang juga banyak kasus yang misalnya merasakan hal yang sama. Artinya memang ada banyak penyakit yang memiliki gejala yang mirip dan memberi respon ke anggota tubuh yang sama. Misalnya tadi kita cerita ya jantung, ya paru-paru, ya lambung, ya liver, ya empedu itu memberi respon ke dada. Kemudian misalnya di kaki ada rematik. Rematik ini apalagi di musim hujan seperti ini memang cenderung lebih terasa ya hawa dingin. Maka dia yang paling khas adalah terasa sakit terutama muncul pada malam hari, artinya ketika tubuh diam. Tetapi ketika tubuh melakukan aktivitas, perlahan-lahan rasa sakit itu akan berkurang atau bahkan tidak terasa sama sekali. Nah, itu gejala rematik. Karena rematik adalah penyakit autoimun yang terjadinya peradangan pada sendi di seluruh tubuh. Kemudian ada asam urat. Asam urat ini muncul ketika seseorang misalnya salah makan. Terlalu banyak makan kacang-kacangan misalnya ya, atau jeroan. Maka kadar purin di dalam darahnya akan naik dan itu akan memicu munculnya rasa sakit. Biasanya dia kalau yang bukan kronis itu 1 minggu dengan kita mengkonsumsi obat penurun asam uratnya juga sudah sembuh. Kemudian ada saraf kejepit. Saraf kejepit ini dia kecenderungan tidak memandang waktu sakitnya. Justru tadi kalau rematik ketika kita bergerak dia hilang, enak, enteng hilang. Kalau saraf kejepit justru ketika bergerak kita makin terasa.
makanya banyak penderitanya yang tidak bisa jalan jauh ya, duduk lama sakit, kemudian berdiri lama juga sakit. Dan sifat yang paling khas adalah jalaran, artinya seseorang akan merasakan sakit biasanya pinggang, pinggul, paha, sampai ke betis, sampai ke telapak kaki. Kalau di telapak kaki, kalau baal yang terus-menerus di areal yang sama dalam jangka waktu yang lama di telapak kaki, ini juga menjadi salah satu gejala daripada saraf kejepit. Baik, baik. Ternyata banyak sekali ya penyakit-penyakit yang rasanya seperti sama nih. Tadi ada lambung, ada juga ini yang ada di kaki ya. Ada asam urat, rematik, dan juga saraf terjepit. Tadi sudah dibahas, tentunya kita sekarang sudah lebih tahu dan juga lebih paham ya. Jangan sampai disamakan lagi. Karena sebetulnya 3 macam penyakit ini juga berbeda-beda dan penanganannya pun mungkin juga berbeda-beda ya Pak ya? Sangat berbeda. Nah, kalau untuk saraf terjepit sendiri sebetulnya disebabkan oleh apa sih Pak? Mungkin pemirsa di rumah masih bertanya-tanya nih. Soalnya kalau asam urat tadi kan kayak mungkin salah makan, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Kalau rematik tadi kan mungkin cuaca dingin lebih terasa. Iya, faktor usia. Betul. Kalau misalkan saraf terjepit sendiri, apa nih Pak penyebabnya? Iya, kalau saraf kejepit tidak bisa faktor usia, karena banyak juga kasus yang usia muda justru yang datang ke kita kalau dihitung persentasenya usia 50-an ke bawah lebih banyak. Ya. Produktif berarti Iya, ya Pak ya? usia produktif. Karena ada beberapa faktor seseorang munculnya saraf kejepit. Misalnya salah satu adalah mengangkat beban yang berlebihan, kemudian posisi tulang belakang yang salah sehingga membuat bantalan tulang atau tulang rawannya tergeser. Kemudian kegemukan, ini juga menjadi salah satu ya. Faktornya. Ketika tekanan yang terus-menerus berat pada tulang belakang, maka tulang akan lemah dan ini akan mudah terjadi pergeseran. Duduk lama juga, kemudian pernah jatuh atau terbentur ya, trauma masa lalu, artinya tidak ada misalnya hari ini jatuh, hari ini saraf kejepit itu keselio namanya. Jadi saraf kejepit dengan keselio itu berbeda. Kalau orang begitu jatuh, sakit, bengkak itu namanya bukan saraf kejepit, tapi namanya keselio. Jadi sifat saraf kejepit terkadang kita jatuh usia belasan tahun, tapi baru terasa usia 50-an ke atas. Jadi dia butuh beberapa lama itu untuk munculnya gejala daripada saraf kejepit itu sendiri. Baik. Ternyata ya betul sekali ya. Kalau misalnya kita jatuh sakit ya keseleo sih Pak. Keseleo itu namanya. Jatuhnya ya. Jadi Iya. bagi Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin sudah merasakan rasa sakitnya yang tadi menjalar ya dari pinggang ke pinggul, ke betis, ke kaki. Nah, harus waspada karena mungkin ini bisa jadi juga saraf terjepit. Jangan ditunda-tunda karena mungkin nanti akan berbahaya. Kalau kita tunda-tunda pengobatannya nih Pak Rizal, untuk seseorang yang terkena penyakit saraf terjepit, kira-kira akan berdampak seperti apa? Iya, yang pertama tentu aktivitasnya terganggu ya. Di samping tentu rasa sakitnya yang juga sangat luar biasa. Ya. Tetapi risiko terbesar seseorang yang saraf kejepit adalah kakinya mengecil atau terjadinya kelempuhan. Makanya dikatakan saraf kejepit itu membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat, karena apabila keadaan ini dibiarkan, maka lama-kelamaan ini akan terus menekan saraf motorik yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan pada penderitanya. Jadi seperti itu. Baik. Berarti kalau misalkan ditunda-tunda bisa terjadi kelumpuhan ya Pak ya? Iya. Fatalnya gitu Iya. ya. Baik. Bahkan hal yang terburuk lagi terjadi kerusakan permanen pada struktural tulangnya. Ini juga sangat berbahaya kan? Iya betul. Jadi jangan sampai ditunda-tunda ya, masa di rumah. Apalagi mungkin bagi Anda yang sudah mengetahui saat ini sedang terkena penyakit saraf terjepit, jangan didiamkan. Nah kalau misalnya diurut nih Pak, boleh nggak diurut Pak? Iya, itu tadi perbedaan 3 penyakit ini di penanganannya ya. Tadi kita katakan bahwa ini penanganannya juga berbeda ya. Benar sekali, sangat tepat sekali. Asam urat juga tidak boleh diurut karena kristal yang ada atau purin yang ada di dalam darah ini sifatnya kristal. Ketika dilakukan pijitan ini akan menusuk saraf kita. Bahkan ini bisa mengakibatkan peradangan pada saraf atau bahkan bengkak ya. Baik. Kemudian rematik, justru rematik ini kalau dipijit sangat bagus, diurut bagus dia. Nah ini bisa meredakan atau meringankan. Saraf kejepit dia cenderung mirip dengan asam urat.
pantangan saraf kejepit itu cuma dua bagi penderitanya. Yang pertama, tidak boleh ngangkat yang berat atau kerja yang berat-berat dulu. Kemudian yang kedua, jangan diurut atau dipijit. Baik, Nah, baik. karena pantangan dia dipijit. Karena kenapa tidak boleh dipijit? Kita harus tahu dulu saraf kejepit ini apa. Saraf kejepit ini terjadinya tekanan pada serabut saraf kita yang diakibatkan oleh tergesernya bantalan tulang atau tulang rawan kita. Di dalam sudah tertekan, ditambah ditekan dari atas, apalagi yang sifat diurut itu kan digosok-gosok ya, ditekan. Nah, ini mengakibatkan beberapa serabut saraf kita bisa terputus. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan kaki kita mengecil ya, atau juga misalnya terjadi kelumpuhan yang terparah. Kenapa bisa mengecil? Karena ketika terjadi putusan pada serabut saraf kita yang terputus, maka dia tidak lagi bisa menyuplai nutrisi ke tulang maupun kalsium. Ini akan membuat permasalahan di tulang itu sendiri. Makanya selalu saya katakan bahwa sangat harus hati-hati bagi penderita saraf kejepit untuk memilih pengobatan, karena rata-rata pengobatan itu dilakukan urutan atau pijitan. Karena 90% yang datang ke kita itu rata-rata kakinya mengecil atau lumpuh itu karena terlalu sering diurut. Iya. Baik, baik. Berarti nggak boleh ya Pak ya? Iya. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, kalau tadi sudah dibahas bahwasannya untuk rematik, asam urat dan juga saraf terjepit ini sekali lagi penanganannya berbeda ya. Kalau rematik mungkin bisa lah dilakukan pemijitan, malah mungkin akan bagus. Tapi kalau untuk penyakit asam urat maupun saraf terjepit itu fatal sekali, tidak boleh ya. Jadi untuk Anda langsung saja datang bertemu dengan Pak Rizal, insya Allah akan dibantu sampai dengan tuntas. Apapun jenis keluhannya, tidak hanya saraf terjepit saja. Baik mungkin bisa itu diabetes, asam urat dan juga rematik tadi, lambung, stroke dan juga tumor mungkin juga bisa di sana. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut saya akan ajak Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482 138. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern, dan tentunya di mana Anda berada yang mungkin saat ini memiliki berbagai macam keluhan yang sedang kita bahas tadi ya. Ada asam urat, ada rematik, saraf terjepit, ataupun juga tadi sempat dibahas ada lambung dan pencernaan. Dan saat ini masih belum menemukan solusi kesembuhannya. Jangan takut, jangan khawatir, karena sekali lagi sudah hadir Sentra Pengobatan Paliatif Modern di Kota Cirebon yang siap membantu berbagai macam keluhan Anda setiap harinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Alamatnya langsung dicatat ya, hanya ada satu di Kota Cirebon, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, atau 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Dan saya juga masih mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh keluhkan berbagai macam keluhan Anda melalui WhatsApp kami ya, di line telepon 0812 2227 5511, atau juga secara langsung boleh di 0231 4821 38. Baik, sebelum ada yang masuk, kita kembali berbincang lagi ya bersama Pak Rizal, karena tadi juga Putri masih mau bertanya-tanya seputar saraf terjepit nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya 3 penyakit ini penyakit yang berbeda, penanganan juga berbeda. Tadi sempat dijelaskan juga untuk penyakit saraf terjepit ini tidak boleh sama sekali dilakukan pemijatan. Iya. Lantas pertanyaannya adalah apa sih Pak tantangannya nih Pak? Tantangan mengobati penyakit saraf terjepit ini kok sepertinya kayak susah ya Pak ya? Sepertinya tadi kan banyak yang fatal datang ke tempat praktek sudah dilakukan karena sudah sering pemijatan sendiri sampai mengecil kakinya sendiri ini Pak. Iya, tantangan yang paling besar ketika kita mengobatin saraf kejepit bukan di lumpuhnya sebenarnya atau kakinya mengecil. Tetapi penderitanya yang sudah komplikasi dengan penyakit lambung. Oh, baik. Nah, ini kendala yang paling besar kita rasakan adalah ketika misalnya seseorang ini punya penyakit saraf kejepit, kemudian juga dia punya penyakit lambung. Karena walaupun herbal, obat saraf itu tetap akan sedikit bermasalah di lambung. Jadi terkadang ketika misalnya penderitanya kita berikan obatnya
ukurannya biasa. Sementara kan nyerinya itu masih tetap dirasakan. Nah, kadang orang mengeluh, kok Pak ini nyerinya masih terasa, kan gitu. Akhirnya kita tingkatkan takaran obatnya, maka yang keluhan berikutnya beda lagi. Pak, saya perih di ulu hati, sesek, pusing, dan seterusnya. Ini agak-agak rumit, karena memang harus diketahui bahwa tidak ada obat yang bisa melepas saraf. Jadi melepas saraf itu hanya ada dua cara, operasi atau terapi. Tetapi obat juga sangat diperlukan karena fungsi obat yang pertama untuk melenturkan saraf, yang kedua juga untuk meredakan nyeri itu sendiri. Jadi saraf itu tidak mungkin bisa dilepas kalau dia tidak lentur terlebih dahulu. Baik. Dan seseorang, ukuran orang kita itu kalau berkurang itu suatu penyakit kan, kalau saraf misalnya sakit nyeri. Ukuran berkurangnya penyakitnya berobat di kita itu kan kalau nyerinya sudah berkurang. Betul. Sementara ketika kita berikan obat saraf itu dalam dosis normal, maka lambungnya yang tidak bisa menerima perih di ulu hati. Makanya kalau ditanya ke saya, dari 22 tahun sudah saya di pengobatan herbal, saya lebih memilih orang saraf yang lumpuh tapi tidak punya penyakit lambung ketimbang orang saraf tapi dia tidak lumpuh tapi punya penyakit lambung. Sangat rumit, sangat susah sekali. Terkadang juga orang bukan satu penyakit, Putri. Kadang juga dia punya rematik. Sarafnya sudah selesai, yang dirasakan adalah rematik. Tadi kan ciri-cirinya hampir mirip. Betul. Jadi kadang orang menganggap, wah ini kok saya belum berkurang, ini masih sakit. Padahal kalau dilihat frekuensi sakit, saatnya sakit itu sangat berbeda dengan saraf kejepit. Saraf kejepitnya sudah selesai, rematiknya yang munculnya ini yang terkadang menjadi suatu dilema juga bagi kita. Gitu. Baik. Jadi tantangannya Putri mikir mungkin awalnya karena mungkin itu ya, ada yang datang karena mungkin kakinya sudah mengecil, maaf, atau mungkin juga sudah ada lumpuh. Ternyata yang menjadi tantangan itu yang berkomplikasi ya Pak ya? Oke. Jadi bagi Anda, dimanapun berada yang saat ini memiliki keluhan saraf terjepit, jangan sampai berputus asa ya, karena alhamdulillah sudah banyak sekali buktinya sudah datang ke tempat praktek ya Pak ya, yang sampai kakinya mengecil pun insya Allah bisa dibantu sampai dengan tuntas. Tapi bagaimana dan caranya seperti apa, tentunya bisa langsung datang ke tempat praktek, karena kita tidak bisa menjelaskan secara detail di sini ya Pak ya. Harus betul-betul diketahui kondisinya seperti apa, apakah hanya penyakit tunggal saraf terjepit saja atau mungkin sudah berkomplikasi ke penyakit yang lain. Ini yang harus dilihat ya, untuk melihat penanganannya seperti apa ke depannya. Nah, setelah tadi kita berbincang, kita beralih ke yang sudah masuk saja ya Pak ya. Boleh. Sudah banyak sekali yang masuk, kita jawab satu persatu nih pemirsa. Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau konsultasi keluhan saya. Kalau jalan dada kiri sesak, terus buat jalan 20 meter saja ngos-ngosan, jantung debar-debar, pengennya tiduran saja. Apakah itu penyakit jantung atau paru-paru nih Pak? Mohon konsultasinya. Kalau jalan tadi? Kalau jalan ngos-ngosan nih Pak. Ngos-ngosan. Kalau buat jalan dada kiri sesak, kalau jalan 20 meter. Yang pertama itu gejala bisa dari gejalanya mirip ya. Jantung juga seperti itu gejalanya, paru-paru juga mirip seperti itu ya. Tentu untuk memastikan ini apakah dari paru-paru atau dari jantung, ini harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tetapi apakah beliau punya riwayat lambung? Tidak. Ini juga penting kita tanyakan, karena beberapa gejala yang beliau sebutkan memang kalau lambung atau GERD itu sama seperti itu gejalanya juga. Makanya ada sebagian kasus yang sampai mengakibatkan kematian, dianggap bahwa GERD bisa menimbulkan kematian, padahal itu karena ada problem di jantungnya. Baik. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi nanti mungkin bisa konsultasi secara langsung ya Pak ya, bersama Pak Rizal, karena kita tidak tahu apakah mungkin ada tadi riwayat penyakit lambung atau juga keluhan-keluhan lainnya. Supaya nanti lebih jelas lagi penanganannya seperti apa yang tepat untuk Bapak ataupun Ibu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Rizal, maaf saya kalau habis makan selalu ngantuk dan napas selalu tersendat. Kenapa ya Pak? Habis makan selalu ngantuk dan napas tersendat. Itu gejala baik yang pertama maupun yang ini sebenarnya yang perlu kita tanyakan, harusnya beliau menjelaskan tadi apakah beliau punya riwayat penyakit tertentu tidak. Karena
Biasanya penderita lambung yang cairannya reflux ke atas itu terasa seperti ada yang mengganjal ya, terutama di dada ya, atau di ulu hati seperti ada yang lengket, ada yang ganjal. Jadi kalau makan sesuatu kayaknya ketahan di situ atau hanya sampai di situ. Nah, jadi itu diakibatkan oleh cairan lambung yang reflux ke atas. Seperti itu. Baik. Jadi insya Allah tetap bisa dibantu ya Pak Insya Allah, ya. ya. Nanti kalau ada waktu datang langsung mungkin. Karena di sini waktu kita juga terbatas ya. Betul. Nanti langsung datang ke tempat praktek saja, karena tidak hanya konsultasi, tapi langsung diberikan penanganan yang tepat ya, untuk Bapak ataupun Ibu. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum, saya Rahmat dari Gabus Indramayu, punya keluhan ambeien. Kalau BAB sakit, perih panas, keluar darah, mohon penjelasannya Pak Rizal, karena saya takut dioperasi. Lagi-lagi takut dioperasi nih Pak, betul sekali. Iya, ambien atau wasir ya. Jadi ambien itu terjadinya peradangan pada pembuluh darah kita, terutama di area rektum dan anus ya. Tahap 1 biasanya ketika seseorang BAB itu mengeluarkan darah, kemudian biasanya juga di duburnya itu perih ya. Kemudian tahap kedua adanya yang turun atau ususnya turun ke bawah ya ketika dia BAB, tetapi dia bisa masuk sendiri. Kemudian tahap ketiga itu dia ketika kita BAB usus itu turun, tapi dia tidak bisa masuk sendiri, itu harus didorong. Dibantu, ya dibantu. Kemudian tahap terakhir itu sudah tidak bisa masuk lagi karena dia sudah membentuk peradangan atau benjolan sehingga dia tidak bisa masuk lagi. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Ya mudah-mudahan beliau ini belum tahapan yang keempat tadi ya, karena itu membentuk benjolan dan kalau sudah tahap benjolan ini kalau tidak langsung ditangani, terutama mungkin dari BAB-nya juga sengsara ya, susah ya. Kemudian duduk juga nggak bisa normal ya, sakit. Bahkan rata-rata saya katakan 70-80% yang datang ke kita itu kalau duduk itu bawa ban itu ya. Yang bolong tengah. Jadi kalau duduk dia lebih enak dan rata-rata udah nggak bisa pakai celana, pakai sarung ya. Karena sakit ya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Tetapi juga harus dilihat bahwa tidak semua ketika kita BAB mengeluarkan darah itu pasti ambien atau wasir. Lambung juga bisa kalau misalnya adanya luka pada tungkak lambung kita. Yang membedakan kalau lambung ketika kita BAB itu darahnya ngucur terlebih dahulu. Ngucur, kemudian berhenti, baru BAB keluar. Tapi kalau dari wasir biasanya darahnya bercampur dengan BAB kita. Baik, dilihat lagi ya Pak ya, bagaimana. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa langsung datang ke tempat praktek ya Pak ya. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Alamatnya langsung dicatat nih Bapak Ibu semua di rumah. Agar tidak hanya konsultasi saja, tapi juga diberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya ya. Yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, atau di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Untuk Anda jangan kemana-mana sekali lagi, karena setelah jeda berikut saya masih akan berbincang-bincang tentang solusi lainnya bersama Pak Rizal tentunya dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami tentunya dalam program acara talk show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan bagi Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam keluhan, baik yang kronis maupun yang ringan, mungkin diantaranya tadi ada yang terkena penyakit saraf kejepit, ada mungkin yang sudah lumpuh, stroke, tumor, ataupun juga penyakit pencernaan tadi. Jangan takut, jangan khawatir lagi, karena alhamdulillah sudah ada sentra pengobatan yang siap membantu berbagai macam keluhan Anda sampai dengan tuntas insya Allah ya. Alamat prakteknya langsung dicatat. Untuk di kota Cirebon sendiri hanya ada satu ya, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, atau di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Baik, nah untuk call center juga boleh Anda catat nih pemirsa di rumah di 085224153444. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Rizal ya Pak ya, bahwasannya ternyata banyak sekali nih keluhan-keluhan seputar saraf terjepit di kota Cirebon ini. Iya. Nah, kita kembali lagi ke yang sudah bergabung ya Pak ya, sebelum kita
lanjut solusi lainnya. Karena banyak banget nih, Putri senang banget malam hari ini membantu para pemirsa di rumah. Oke Pak Rizal, apa penyakit saraf terjepit yang telah dioperasi bisa disembuhkan? Soalnya setelah dioperasi ibu saya sudah tidak bisa jalan. Dari Ibu Tati Arjawinangun. Iya, saraf kejepit memang bagi orang yang belum dioperasi tentu proses pemulihannya lebih cepat ketimbang seseorang pasca operasi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa saraf kejepit itu mau setelah dioperasi atau belum dioperasi masih tetap bisa disembuhkan ya. Cuman hanya saja apa faktornya setelah mungkin pasca operasi ibunya tadi ya tidak bisa berjalan, tentu kita harus lakukan lagi pemeriksaan apakah masih ada kendala pada saraf motoriknya atau ada beberapa sarafnya yang terjadi masalah setelah operasinya. Baik, jadi harus dilihat lebih lanjut lagi ya. Iya, tetapi intinya masih bisa disembuhkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk Ibu Tati nanti bisa langsung datang ke tempat praktek bertemu dengan Pak Rizal karena kita harus tahu lebih lanjut lagi kira-kira kenapa nih, ada keluhan apa sampai saat ini ibunya belum bisa berjalan. Nanti akan dibantu sampai dengan tuntas, jangan takut, jangan khawatir di tempat praktek ya. Sekali lagi bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam ya Ibu Tati. Di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil atau di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Rizal, mau nanya apa penyakit hemoroid bisa disembuhkan tanpa operasi? Terima kasih dari Ibu Wartini Gabus Indramayu. Hemoroid tadi semua itu ada pertanyaan wasir ya. Iya, iya betul. Jadi hemoroid, ambien, wasir itu sama. Jadi kata lain. jadi kadangkala, nah ini kadangkala masyarakat kita ketika datang diperiksa, oh ini hemoroid. Dia bingung ini penyakit apa sebenarnya hemoroid. Karena kalau orang kita kalau nyebut ambien, itu kan umum. Kalau wasir ya, mungkin sudah sangat sering didengar orang, tetapi begitu nyebut hemoroid ini kan orang jarang dengar, pikirnya ini penyakit apa ini. Jadi hemoroid itu tetap dia sama penyakit wasir. Jadi seperti orang menyebut gula, diabetes, darah manis ya, gitu. Jadi beda-beda penyebutan, tetapi pada dasarnya dia sama, penyakitnya sama. Jadi hemoroid sama dengan pertanyaan tadi bahwa penyakit wasir itu bisa disembuhkan tanpa harus melakukan operasi. Hanya saja tentu kita harus lihat ini sudah tingkat yang keberapa wasirnya. Jadi itu. Bisa ya, bisa. Tentunya jawabannya bisa disembuhkan, tapi kita lihat dulu seperti apa kondisinya ya. Apakah mungkin tadi masih tahap awal atau mungkin sudah tahap lanjut. Nanti juga untuk mungkin tindak lanjutnya juga disesuaikan lagi di tempat praktek. Jadi langsung datang saja ke tempat praktek bertemu dengan Pak Rizal, jangan ditunda-tunda ya. Setiap hari nih, apalagi tidak ada hari liburnya ya Pak, luar biasa sekali. Setiap hari buka. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal, saya ada keluhan ulu hati sakit, sesak, pusing, lemas, makan juga susah. Kata dokter lambung sudah 3 tahun, berobat kemana-mana. Bapak Haji Sabirin dari Gebang. Terima kasih Bapak Haji. Iya, tadi sempat juga ada pertanyaan tadi hampir mirip ya. Ya memang itulah gejala lambung. Cuman ya tadi kalau dilihat dari gejala yang beliau rasakan ini memang ini lebih cenderung ke MAH akut ya. Ya, MAH itu bisa disembuhkan secara total. Yang penting kita harus tahu jenisnya, apakah MAH kronis, MAH akut atau GERD. Makanya di sentral pengobatan itu ada masa uji coba, itu biasanya dalam tahap pengobatan biasanya itu pasien kita suruh makan makanan yang sebelumnya itu kalau dia makan muncul. Misalnya pedas ya. Pedas, apalagi kalau pasien ibu-ibu tuh senang yang ditanyakan satu, Pak Rizal saya boleh makan bakso enggak? Ya atau mie ayam. Betul. Biasanya kita suruh makan. Kita suruh makan, tapi untuk tahapan terutama saus dan pedasnya itu jangan terlalu banyak dulu. Kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian dia makan lagi, tingkatkan lagi pedas dan ininya.
dan nanti setelah 1 minggu itu dia harus makan secara normal. Kalau sudah tidak terasa, berarti ini menandakan dia sudah sembuh. Jadi karena seseorang yang dikatakan sembuh ya orang sehat. Ya orang sehat layaknya orang sehat lainnya. Mau makan apa aja tidak ada masalah. Betul, betul. Kalau dikatakan sembuh, tapi masih banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan, itu pada dasarnya orang itu tidak sembuh, hanya meredakan. Hanya tinggal menunggu waktu saja dia muncul lagi. Jadi seperti itu. Baik. Ini baru didengar ya kayaknya Putri nih Pak, bahwasanya di suatu pengobatan ada masa uji coba. Apalagi tadi yang diuji cobanya penyakit lambung, yang ditanyakannya baso. Betul-betul nomor 1 ya ibu-ibu. Apalagi cuacanya lagi dingin gini, emang pertama yang dipikirin baso enak nih kayaknya. Ya umumnya itu ya. Umumnya itu. Jadi mungkin ini makanan favoritnya barangkali. Betul. Ini berita bahagia loh Pak Rizal, bagi mungkin para pemirsa di rumah yang kalau makan pedas, makan bakso, kan nggak bisa jauh dari sambal dan saus kan. Tapi habis makan bakso itu kerasa sakit perutnya, beger dan sebagainya. Nah ini jawaban yang mengembirakan sekali, bahwasanya bisa dibantu sampai dengan tuntas, walaupun nanti di kemudian hari dimakan lagi baksonya, sudah tidak akan terasa lagi, sudah tidak akan kumat-kumat lagi ya Pak? Iya. Oke, jadi untuk Anda bisa langsung datang nih pemirsa di rumah, karena insya Allah akan dibantu sampai tuntas. Tadi juga ada uji cobanya, jadi jangan takut, jangan khawatir. Setiap hari buka prakteknya di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati Gang Tambah 1 depan Pegadaian Tangkil, atau di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Dan untuk buka prakteknya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kita kembali lagi ke yang sudah bergabung nih, Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal, saya Ibu Sumirah dari Brebes. Ibu saya punya keluhan penyakit gula darah tinggi dan lambung. Sudah sering dirawat tapi belum sembuh-sembuh. Kalau minum obat mual langsung muntah, sekarang di tempat tidur saja tidak bisa apa-apa. Kalau jalan langsung pusing dan lemas. Mohon solusinya nih Pak. Iya, gula ya. Ini salah satu penyakit yang kita tahu bahwa setiap tahunnya terus terjadi peningkatan ya. Kalau dulu cenderung penyakit gula itu orang ya menyebutnya penyakit orang tua ya. Tapi sekarang banyak usia-usia muda juga sudah terkena penyakit gula. Betul. Gula ini salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh penderitanya karena sifat merusaknya yang luar biasa. Bahkan kita tahu bahwa ada yang sampai ke jantung, ke ginjal dan ke yang lain. Karena sifat gula itu sifatnya kristal, jadi dia bisa merusak seluruh organ di dalam tubuh kita. Pada dasarnya itu memang tubuh butuh gula. Semua kita punya gula, hanya saja normal atau tidak normal. Gula itu adalah sumber energi tubuh. Ya sama seperti mobil, tidak ada bensin tidak mungkin jalan. Kemungkinan ini sudah komplikasi dengan lambung ya, karena tadi salah satu faktor seseorang terkena penyakit lambung di samping pola makan adalah konsumsi obat yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ya, mungkin ini karena penyakit gula kita tahu bahwa orang harus mengkonsumsi obat yang terus-menerus bahkan seumur hidup ya. Nah sehingga di satu sisi, di sisi yang lain juga gula kan penderitanya tidak boleh sering makan, bahkan banyak yang tidak makan begitu ya. Sementara di saat bersamaan dia minum obat, akhirnya lambungnya tidak kuat. Ini banyak kasus penderita gula yang terkena lambung. Insya Allah masih bisa disembuhkan. Coba dulu dibawa, nanti kita cek, insya Allah nanti akan dibantu dalam proses pemulihan. Amin. Baik, terima kasih Pak Rizal. Iya, sama-sama. Ibu Sumira juga jangan khawatir, jangan takut. Nanti insya Allah akan dibantu ya. Bisa langsung dibawa saja ibundanya ketemu dengan Pak Rizal di tempat praktek setiap harinya. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam nanti akan dilihat seperti apa kondisinya, serta kira-kira tindakan apa yang tepat nih untuk Ibu Sumirah ya. Baik, tidak terasa nih Pak Rizal, kita sudah sampai di ujung acara lagi-lagi. Ada pesan-pesan yang disampaikan untuk para pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan kita. Iya, pesan saya satu bahwa apapun penyakit yang kita derita, separah apapun penyakit itu, yakinlah bahwa tetap ada obatnya. Hanya saja kan ada ilahnya kapan, di mana, sama siapa, tentu rahasia yang di atas. Tapi selagi kita pasti punya keyakinan bahwa penyakit kita bisa disembuhkan, kita terus berikhtiar, insya Allah penyakit kita akan sembuh. Jadi tidak mesti harus ke Parijal, ikhtiar sih kemana saja ya. Yang penting utamanya adalah harus yakin dulu. Kita yakinnya kemana gitu. Jadi silakan datang. Insya Allah keyakinan kita akan menuntun kita pada kesembuhan.
Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi bagi Anda yang belum sempat dibacakan, yang sudah bergabung, atau mungkin yang belum sempat mengeluhkan apapun jenis keluhan Anda, jangan takut, jangan khawatir. Anda boleh langsung datang bertemu dengan Pak Rizal di tempat praktek. Alamatnya sekali lagi langsung dicatat ya, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan untuk call centernya juga boleh dicatat, Anda boleh tanya-tanya seputar mungkin alamatnya, atau mungkin juga keluhan Anda, serta penanganan dan lain sebagainya di line telepon 085224 153 444. Semoga dengan hadirnya sentra pengobatan paliatif modern di Kota Cirebon ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan. Akhir kata, saya Putri Dewi Sandika bersama kru RCTVM yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.